Sebenarnya yang paling sulit dalam company building process adalah people. Ini soalnya ada polarizing opposite. I'm the type yang kalau dunia lagi gak baik-baik aja, kayak gue agresif banget. Kalau gue tipe kayak gitu. Lu jadi private investment dong tapi sekarang lu bilang. Bener, it's way riskier daripada public investments I think ya. Public kan udah regulated, Ada udah bisa liquidity dianalisa risk dan ya. private gitu misalnya, oh bisnisnya bagus dan lain-lain, tiba-tiba foundernya cerai sama istrinya, bisnisnya anjlok, itu kan so much more variables gitu kan. Justru makanya gue ngerasa this year is good for me. Iya. Karena opportunity jadi banyak gitu loh. Tapi it's way more agresif dibanding yang sebelumnya gue berkesebar di reksadana, gue ada di emas, saham US ada, di saham Indo ada gitu loh. Sekarang gue banyak tarik-tarik terus doing private investments gitu. Ya, tapi menurut gue sih gini sih, kalau lu udah sangat yakin dengan suatu hal, go and bet 100% of your 90% of your farm on that thing gitu. Kalau buat gue adalah membangun perusahaan ini. And for you mungkin adalah apa yang lu lagi lakukan sekarang. And for you right now maybe it's going to school kan. Jadi because you're investing 100% of your time on that over the next 2 years kan. Jadi I think heavy concentrated bets on things yang controllable untuk kita dan yang kita ada high conviction I think is good if you have the high conviction bet gitu. High conviction tapi harus disediain bumpernya gak? Kayak mungkin kalau buat kita high conviction, seandainya convictionnya pun gagal, 0.1% titik gagal, kita masih bisa hidup gitu. Tapi buat mayoritas orang kan mereka masih ada bumpernya dulu kan. Makanya ngerti sih kayak di market bawah tuh mereka way more risk averse than we are gitu loh. Harus ada siapin bumpernya dulu kan. Tapi orang-orang yang risk averse di situasi kayak gini yang malah gak grab opportunity. Nah itu dilemanya. Apa masalah, jadi raja-raja baru ini harus hoki-hokian timing. Basically orang yang udah bangun bumpernya bisa concentrated bet nih, dia yang bakal menang. Tapi kalau yang mulainya sekarang udah amburadul nih, sekarang mulainya dari nol, tetap harus ada 1-2 tahun ngebangun fondasi bumper dulu dong. Harus. Gak semua orang mendapat kesempatan. Karena gue bilang kita semua beruntung di sini. Karena kenapa? Kita bisa bilang kita pintar, kita bisa timing, tapi sebenarnya no one can time anything. Honestly. Jadi kita semua sebenarnya beruntung gitu. Tapi if you're not in that position, ya you have to build it up. Some people 1 tahun, some people 5 tahun, some people 10 tahun. Ya udah gitu. Dan opportunity bakal selalu ada. Yes. Ya. Karena ketika lu bilang raja-raja baru kan bukan orang yang kemudian baru lulus dan kemudian dari daerah kemudian dia akan jadi raja baru di 5 tahun ke depan gitu kan. Maksudnya kan kita semua juga berproses ya. Kayak bayi juga harus ngerangkak dulu baru bisa berjalan dan kemudian berlari gitu kan. Jadi ketika lo bilang high conviction bet, you have to go 100% when you have high conviction bet. Menurut gue gak hanya high conviction bet yang menjadi variabelnya, lu juga harus kita at least semua kan udah financially secured kan, makanya kita bisa melakukan itu. Dan buat orang-orang yang baru memulai, bahkan mungkin utangnya masih banyak, cash flow-nya masih negatif, I don't think next step-nya mereka adalah punya high conviction bet and bet 100%. Menurut gue itu terlalu careless aja sih. Berarti build defense-nya dulu kalau udah pasti dia harus, kalau misalnya dia dari nol atau baru mulai banget, your aim adalah at least financially secure dulu, baru kemudian lu next-nya baru financially independent untuk bisa put concentrated asset gitu. So I agree with you. Kalau yang di bet adalah financial, tapi you can always do a high concentration bet of your time. Jadi there's some skill sets that you really believe in. Misalnya sekarang AI. The other day gue dengar ada orang yang dia punya side hustle begini. Dia ambil podcast seperti ini, mungkin kalian punya podcast, dia masukin ke AI system terus dia langsung klip terus dia pakai terus dia pakai referral code gitu. Wah, he's making a lot of money gitu. A lot of money. Betul. Gitu. So I think high concentration can also be your talents atau your time atau your care gitu. Iya. Justru itu yang mungkin jauh lebih penting ya. Menurut lo kalau orang nonton dari awal sampai akhir podcast ini, majority orang itu bakal ngerasa mereka optimistic to grab the opportunity apa preparing defense karena mereka pesimis? Kalau menurut gue apapun itu, as long as mereka bisa, oke, gue optimistic, oke, gue lebih pesimis, itu bagus. Kalau mereka bingung, itu yang gue lebih agak takut ya. Jangan sampai mereka bingung, tapi mereka bisa take a stance, apapun itu, nggak masalah. Yang penting what they do next aja. Yang penting step 1 jangan ignorant saja. Sekarang harus nonton maksudnya. Iya benar. Harus nonton dan jangan lupa download Ajaib. Wah, thank you. Oke kan. Oh, udah dinanya. Gue mau tanya dong, lu lebih experience lu sebagai investor, baik pun di public markets atau private markets, sama your experience building companies, jadi founder. Ini udah beberapa kali kan lu ngebangun perusahaan gitu. Yang mana ya lu lebih enjoy? Jujur gue lebih enjoy kalau gue lebih bisa operational. Contoh misalnya doing company analysis. Kalau di proses investment kan kita ada due diligence. Operationalnya, commercialnya. Ya. Kalau working with businesses itu yang paling interesting for me adalah working with the people. Karena kalau
semuanya berdasarkan angka, terus kita bikin keputusan berdasarkan angka, I don't know why gue gak ngerasa fulfilled gitu loh. Karena the reason why I started this, kayak kenapa gue ngelakuin all this di social media dan lain-lain, karena I wanna impact people. Not a matter of just getting financial return of a bet I make gitu loh. Jadi pas mulai masuk ke private investments, pas setiap ngobrol sama foundernya, ngomong sama orang tuanya in some cases, karena mereka gak yakin nih kalau di invest atau ada partner baru bakal aman ke depannya, itu lebih fulfilling. Jadi maybe I'm at the stage sekarang, ROI itu bukan priority number one. Tapi doing something ya buat gue fulfilling. Jadi makanya I like private investments better daripada public. Karena ada human relationship-nya. That's rare, right? Jadi kalau di Indonesia kebanyakan investor itu non-operator investor. Benar. Jadi yang sebelumnya gak pernah ngebangun perusahaan, gak pernah ngebangun apapun, gak pernah create value, dan dia langsung terjun bebas ke dalam dunia investments. Dimana semuanya adalah angka, statistik gitu loh. Dan cerita. Soalnya tapi itu kan basically the downfall of the VC industry itu basically kan gara-gara itu ya. Menurut gua, they are not operational enough to understand what's going on dari investmentsnya mereka, dan treat private investment tuh kayak public investment. Ya udah analisa aja, lihat laporan keuangan dan lain-lain. It's unique pas kita tahu banyak human elementsnya in business. That's dan right. Gue lebih suka di sana sih. Dan kita sebelum ke sini kita ngobrol kan, sebenarnya yang paling sulit dalam company building process, I don't know if you agree, adalah people. Oh, it's the hardest. For sure. Right. How many people does your company employ now? On a group, core timnya di bawah 10 employee. 10, oke. Tapi dari tadi kan bilang ada 6 perusahaan. Yeah. Itu berapa banyak itu agregatnya? Belum 100. Nggak nyampe 100. Oke. Belum. They say 100 is when you transition. Nah, itu setuju. Dari family ke village. Nah, itu cara manajemennya harus berubah sangat drastis. Dan itu transisi yang banyak orang nggak bisa crossover. Yeah. Kita ngikutin Spotify's model yang tribe leaders dan lain-lain. Jadi kayak dari awal gue udah design to be segregated enough, dan gue nggak pusing kalau misalnya udah punya banyak. Jadi ada layer-layernya gitu. Mau nggak mau sih with more team udah pasti ada more bureaucratic layernya itu. Karena what gets us here won't get us there gitu ya. Maksudnya yang kita lakuin selama ini untuk kemudian next leap-nya lagi pasti harus beda kan. Aku ingat waktu itu kita chaos-nya banget di ternak uang pas kita 20 ke 100 karyawan dengan OPEX di atas 1M. Itu utter chaos. Timnya banyak, timnya keren. Setiap town hall tuh kayak update gitu. Tapi we're not focused doing something gitu. Waktu itu chaos banget gue ingat. Jangka waktu berapa lama itu dari 2 ke 100? Months kayaknya kan. Hah? Wow. Dari 20 ke 100? Dari 20 ke 100 itu berapa jangka waktunya? Pas habis terima investment itu langsung. Mungkin 2-3 months ya. Iya, kenceng. Belum lagi tim di India yang kita hire. Yang lo hire. Yang kita hire benar. Yang kita hire. Kita lah. Kita dong. Siap, benar. Do you miss the people management aspect of it? Atau you're actually happy bahwa you don't need to manage people anymore? Actually lumayan drastis ya. Kalau gue kan kayak dari satu kolam nyemplung ke kolam yang lain. Sama gitu operating business. Kalau you kan lebih ini kan lebih fokus ke yourself terkait. Iya, lebih ini ya. Lebih tenang. Lebih tenang sih hidupnya. Cuma gue tahu bahwa itu adalah skill yang penting dan probably I'll need to do that again one day in the future gitu. Jadi Tapi you enjoy the people building process karena ada beberapa founder yang nggak suka sampai sekarang pun mereka masih nggak suka. Jadi mereka hire CHRO yang baik atau dicari co-founder yang benar-benar bisa complementary. I enjoy kalau misalnya itu a small group of people gitu ya. Kalau misalnya udah sampai harus handle, itu kan lumayan rame ya yang harus dihandle lebih dari 10 itu sih pusing sekali sih dan mungkin nggak maksimal juga ya. Kita juga nggak jadi fokus on every people punya growth tapi malah kayak udah number centric gitu. Yeah. Aku juga masih ingat di perusahaan kita tuh lagi pas transisi dari 50 orang ke 100 orang tuh transisi yang gue sangat ingat karena that's when I know everybody's name and their families. I know you by your name, but I haven't put the name to the face yet gitu. Yeah, that's nice. And tapi sekali lagi kayaknya di Indonesia untuk ngebangun perusahaan yang paling sulit adalah people building gitu, recruiting, retaining, building a group dan lain-lain gitu. Lu kalau ambil dari India pun kan juga mesti assimilation, mereka mesti bisa serak sama satu sama lain gitu. Benar. Paling susah itu. Karena dari awal tuh ya ini the Dutch disease lah with Indonesia yang kaya sama sumber daya alam. Pembangunan SDM have not been a focus as much as we wanted
Contohnya pas Singapura yang have zero SDA basically. Yeah. They know they have to all in the SDM dan jadilah Singapura yang sekarang gitu loh. That's what I think. I think that there's a burning platform gitu kalau di Singapura. Kalau dia nggak invest dalam SDM dia nggak bisa survive. Bener. Karena dia surrounded by giants gitu loh. Di Indonesia, Malaysia dan lain-lain gitu. Hence the Dutch disease, maksudnya karena kita kaya, kita jadi neglect what matters the most, which is the people. That's what I'm saying. Kita ada kesempatan 5 tahun ke depan. That is the opportunity cost. Kita harus burn the platform. Bilang ini penting gitu loh. Kita nggak bisa menunggu segitu lamanya gitu loh. Dan gue yakin kalau ada urgency seperti itu, yang mungkin ya yang kontribut ke urgency ya kalian seperti inilah gitu loh. Sosok-sosok muda yang bersuara, yang juga mengedukasi masyarakat. Then it will get the ball rolling gitu loh. Ya, urgency harus level emotional. Emotions cuma 2 yang bisa dimainin, fear atau nggak hope. Yang paling kuat tuh fear, mau gak mau, karena itu udah ancestral kan ya, itu udah amigdala kita udah gak bisa kontrol itu. Tapi fear itu yang bisa bikin orang keluar do impossible things, the want to survive dan gitu. Terus yang satu sisi lagi hope. Jadi kelihatannya kalau sekarang gue di Indonesia, gue ngelihat marketnya tuh nggak bisa thrive on hope, not yet gitu loh. Karena justru dikasih hope orang malah kelepasan, mana mereka ngerasa oh bakal bagus ya deh, bisa nanti deh. It's lebih bisa create urgency kalau misalnya we do fear based. Tapi ujung-ujungnya apa yang ada dari both fear and hope itu information. So, number one, at least gimana cara kita bikin semua warga Indonesia tuh inform about what's happening, real, as serious. Paling kalau gue balut pakai fear dikit, biar orang ada urgensinya. Karena penting biar orang bisa ya watch on you kan dan hear what you say. I think the fear is useful for a call to action. Tapi mungkin hope juga penting karena resilience juga penting untuk kita. Itu benar. Jadi jangan kita ketakutan terus kita udah dah pasrah gitu loh. Biarkan aja apa yang terjadi sama pemerintah, yang terjadi di eselon-eselon atas terserah gitu. Tapi mesti ada hope juga bahwa bisa ada suatu terobosan yang baik gitu loh. Ya hope-nya itu. my plan, hope-nya itu. Dunia lagi berubah, bakal ada raja baru. Raja barunya kalian bukan. Soalnya kesempatan ini tuh doesn't happen. Ini gak sering terjadi loh. 80 sampai 100 tahun sekali dunia tuh changing world order kayak gini. Europe to America, America to most probably China. Kalau gue sih China udah pasti menang. During that phase transition, di situ yang baru opportunity itu paling banyak. Kan pendulum supply demand itu berubah banget pas itu. Menurut lu India gimana opportunity ya? Ini kan kita bicara tentang China versus the US the whole time. What do you think of India? Cuma consumption sih menurut gue. Dia bakal kuat karena consumption sih. Basically populasi gede dan dia bisa nyerap semua investment luar untuk lapangan kerja di sana, tapi they're not strategic enough at least di geopolitics ya, untuk mereka bisa pegang kontrol. Maybe in the next 80 to 100 years, maybe. Yeah, the next thing is the next cycle. The next China probably. Di sini 2 ini udah terlalu bagung sih. Yeah. Interesting. Udah diminta ditutup apa? Mungkin kita end, kita bicara satu hal yang we are afraid of and that we're hopeful of lah. Kita let's close it that way. Coba, what are you fear about? What are you hopeful about? Yang fear paling mudah kan? Ya, gue lagi mikirin hope ini. Fear pilih yang mana? Fear-nya will take more time than we should, aka government. Kalau mereka mau do everything right, harus ada reformasi keras, dan apakah time-nya itu mumpuni atau enggak. Itu satu fear-nya. Hope-nya, kita berada di timeline yang pas Indonesia bilang 2045. China juga kalau salah 100 tahun merdeka tuh berapa 2050 gitu. Pas mereka bikin plan Made in China 2025 itu kan. Jadi semuanya tuh kayak timeline-nya tuh the stars are aligned buat millennial and Gen Z untuk jadi masa depan ekonomi nih. A matter of millennial sama Gen Z yang mana nih gitu loh. So people should know the opportunity right now itu mungkin lebih gede dibanding parents kita pas mereka mau coba ngerintis sesuatu. Pas perubahannya sederas itu, pas AI mulai masuk. The great wealth transfer, bakal banyak generasi muda sekarang yang punya unlimited money. Dan mereka cara mereka distribute money juga bakal beda dibanding boomers gitu. Jadi karena opportunity-nya lagi gede banget, that's my hope. Orang bisa catch up fast enough. Dan ini jadi gap-nya kita buat actually Indonesia jadi 4 di dunia. Jadi sekarang gue pengennya orang-orang yang di sekolah di Indonesia tuh, kalau ditanya mimpinya apa? Pasti mereka lokal. 99% jawabannya lokal. Gue pengen jadi mentok-mentok nomor 1 di Indonesia. Kalau di China, di sekolah, pasti ditanya mimpinya apa nomor 1 di dunia. Jadi pas mereka udah mindset shift-nya, karena tahu ada opportunity itu hope-nya. Ya hopefully aja government bisa facilitate. Ya, fear itu tuh harus government buktiin bisa gitu kalau gue. That's good. Ini tuh fear sama hope. Pribadi boleh. Pribadi boleh tenang. Oh, bagaimana nih maksudnya nih? Kritik pemerintah. Enggak, kalau gue lumayan mirip sama Raymond. Hope-nya I'm really thankful bahwa orang sekarang lebih care sih.
dengan semua informasi, dengan apa yang terjadi di luar diri mereka gitu. Kayaknya ya thanks to a lot of channels, terus a lot of platforms dan a lot of people yang bisa voice it out relevantly juga gitu. Jadi thank God you guys care about this. Tapi fear-nya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang care ini selanjutnya gitu. Kalau kemudian kita cuma ngandelin orang lain, entah itu pemerintah, entah itu kayak companies, entah itu keluarga kita, pokoknya ngandelin orang di luar diri kita yang actually out of our control ya. Itu agak susah dan agak lama sih. Jadi hopefully maksudnya dengan kita tahu informasi ini, dengan kita care, let's do something yang within ourselves, yang kita sendiri bisa kontrol gitu, dan kita bisa lakuin sendiri itu sih. Fear-nya? Itu fear-nya bahwa orang terlalu bergantung ke orang. Iya, gantungnya sama ya variabel yang out of their control. Itu bakal taking action, itu fear-nya. Iya, for themselves. Oke. That's really nice. Buat gue ya fear-nya adalah akan ada perubahan ekonomi dunia. Kita pastikan bahwa ada pemerataan ekonomi secara global ya. Jadi bukan hanya ke Indonesia, tapi gue juga berharap kepada emerging markets lain juga bisa poverty dunia bisa berkurang dengan drastis lah, itu harapannya gue. Tapi gue juga fearful di Indonesia pun perkembangan ekonominya juga gue berharap bisa merata juga gitu. Jadi jangan cuma di Tier 1 cities, bisa di luar Jabodetabek, dan daerah-daerah juga bisa diangkat secara lokal ekonominya mereka juga. Yang gue hopeful sih sebenarnya gue melihat bahwa teman-teman seperti kalian, seumuran kita, ini more so than not mereka bukannya hanya more information, tapi mereka peduli banget sama negara kita. Mereka peduli banget dengan saling membantu, bukan hanya untuk personal enrichment gitu. Dan jadi gue juga hopeful mendengar suara-suara atau voice orang lain yang bisa share the message lah kepada penduduk kita yang sekarang udah 270 juta ya. Ada yang bilang 280 juta kalau dihitung, dia bilang ini kan luar biasa reach-nya. Do you make talking head content atau tim marketing gimana? Bapak Anderson ini ada bikin YouTube-nya sendiri nggak? Nggak ada. Belum. Ya, wakil presiden aja udah bikin loh sekarang loh.